Pada saat ini, gadis dunia bawah bintang kegelapan sangat ketakutan. Bahkan kaisar yang paling kuat pun tidak dapat mengendalikan kekuatan dosa yang ditinggalkan oleh permaisuri. Jika tidak, dia tidak akan mampu berdiri di dunia bawah ini selama bertahun-tahun. Tapi barusan, Qin Chen melirik bintang kegelapan Mingnu yang terkejut, dan berkata dengan tenang, meskipun kamu memang tangan rahasia yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue saat itu, tempat ini sekarang penuh dengan bahaya, dan sebuah klon menghilang begitu saja, bahkan jika tidak ada berita yang dikirim kembali, tidak akan butuh waktu lama bagi kaisar Wu Yueming untuk merasakan situasinya, jadi saya tidak ingin Anda memiliki keraguan lagi dan mengatakan yang sebenarnya sesegera mungkin. Qin Chen menatap gadis bintang gelap Ming dengan tatapan yang sangat kuat di matanya, perasaan invasi dan penindasan menyebabkan bintang gelap Mingnu mengeluarkan keringat dingin di dahinya, merasakan tekanan yang luar biasa. Jika bintang kegelapan Mingnu tidak tahu cara berbicara, Qin Chen harus mencari jiwanya. Bintang kegelapan Mingnu menolak tatapan Qin Chen dan berkata dengan wajah jelek, bukannya aku tidak ingin mengatakannya, tapi Taiyin Mingnu ini dan orang-orang abis. Permaisuri menghilang. Karena abis, bagaimana dia bisa mempercayainya sepenuhnya? Jadi kamu khawatir tentang ini? Qin Chen mengangguk, menatap Taiyin Mingnu, mengangkat tangannya, dan wus, Taiyin Mingnu ditangkap olehnya dalam sekejap, dan kemudian dia melakukan tendangan voli di atas kepalanya dan meraihnya. Ledakan. Aura menakutkan melonjak, dan jiwa Taiyin Hades dan Black Lotus langsung diambil dari udara. Kedua jiwa itu tampak ngeri. Pada intinya, tanda-tanda guntur langsung terungkap, bersinar terang. Tanda jiwa. Bintang gelap Mingnu memandang Qin Chen dengan kaget. Qin Chen menekan telapak tangannya ke bawah, dan boom, jiwa kedua orang itu segera kembali ke tubuh mereka lemas, dan mata mereka penuh ketakutan. Pada saat itu, mereka merasa hidup dan mati mereka sepenuhnya ada di Qin tangan Chen, seperti itu perasaannya. Begitu buruk sehingga mereka tidak bisa menahannya dengan cara apapun. Manusia adalah pisau dan pelayan, dan saya adalah ikan dan daging. Pada saat itu, mereka bahkan merasa bahwa apapun yang diminta Qin Chen, mereka harus mematuhinya. Qin Chen melirik Taiyin Mingnu dan berkata, datang dan jelaskan padanya. Taiyin Mingnu berlumuran keringat dan buru-buru berkata kepada bintang gelap Mingnu, bintang gelap, saya memang berkolusi dengan klan abis saat itu. Tapi suci teratai hitam utusan dan klan abis yang menjebak permaisuri bukanlah kelompok yang sama. Saya juga mengandalkan utusan suci teratai hitam untuk menerobos setelah permaisuri menghilang. Meskipun saya telah menduduki sebagian laut bencana abadi di tahun-tahun ini, saya belum pernah dijebak. Lebih dari permaisuri. Terima kasih kepada Tuan Qin Chen karena telah menyelamatkan kami sebelumnya, sehingga kami dapat bangun dari kebobrokan kami, dan mengetahui bahwa menjadi hantu harus setia dan benar, dan kami tidak boleh mengkhianati mantan Tuan, kalau tidak kita akan tidak berterima kasih dan lebih buruk dari hantu dan binatang. Melihat gemetar, Dewi Taiyin Pluto dan Dewi Bintang Kegelapan Pluto terkejut saat mereka menjelaskan. Dia sudah percaya pada Qin Chen sejak dia melihat tanda jiwa sebelumnya, jika tidak, dengan kepribadian klan abis, bagaimana dia bisa rela meninggalkan bekas di jiwa. Memikirkan hal ini, Bintang Kegelapan Mingnu melirik istana Siming di tubuh Kaisar Abadi, dan akhirnya berkata perlahan, bintang berdosa ini diturunkan kepadaku oleh permaisuri Ming Yue saat itu. Seiring dengan bintang gelap Ming semua orang secara bertahap mengerti cerita wanita itu. Ternyata permaisuri Ming Yue telah mendekati bintang kegelapan Ming Nu sendirian dan memberinya harta tersebut. Dengan harta tersebut, bintang kegelapan Ming Nu dapat mengaktifkan kuasa dosa di lautan bencana abadi untuk berlatih budidaya. Dia juga memintanya untuk tidak memberi tahu orang lain, dan jika sesuatu terjadi padanya, dia akan membuat dunia bawah bintang gelap masuk jauh ke dalam inti laut kesengsaraan abadi, mengaktifkan kekuatan laut kesengsaraan abadi, dan lindungi tempat ini sampai dia kembali. Kemudian,
permaisuri Ming Yue menghilang, dan bintang kegelapan Ming Nu mengandalkan bintang dosa untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Selama bertahun-tahun, sebenarnya ada kaisar yang ingin mendambakan laut bencana abadi ini pada awalnya, tapi mereka semua diam-diam diusir olehnya yang menghasut kuasa dosa. Selain itu, permaisuri Ming Yue juga memberitahuku bahwa jika seseorang datang untuk mengambil alih istana Siming suatu hari nanti, biarkan aku membantu mereka. Berbicara tentang ini, permaisuri bintang kegelapan Ming memandang Kaisar Abadi. Kaisar Abadi tiba-tiba mengerti, tidak heran kamu terlihat sangat aneh ketika melihat permaisuri Siming, dan mengetahui bahwa Taiyin Ming Nu berkolusi dengan klan Abis, dia pada akhirnya tetap memihak kita. Sun Ming Nu tidak dapat membantu tapi kaget. Berkata, kamu sebenarnya adalah anak tersembunyi yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue. Jadi, saat itu, Kaisar Ming Kaisar dari 5 gunung diam-diam datang ke Laut Kesengsaraan Abadi. Aku membawanya untuk menyelinap ke kedalaman dari Laut Kesengsaraan Abadi dan mencoba mengendalikannya, tetapi tiba-tiba terjadi kerusuhan di Laut Kesengsaraan Abadi. Banyak kaisar besar di dunia bawah memperhatikan, apakah itu salahmu? Tentu saja. Bintang gelap Pluto memandang Sun Pluto dengan marah, sebenarnya, saya sudah lama mengetahui bahwa Anda berkolusi dengan orang luar, tetapi saya tidak memahami Anda, dan malah bersikeras melakukan bencana abadi. Nihai, Anda baru saja menyelesaikan pesanan dari permaisuri. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu telah berkolusi dengan Kaisar Ming 5 gunung dan menjebak permaisuri jauh sebelum permaisuri menghilang. Bintang kegelapan Ming Nu penuh dengan niat membunuh, melangkah maju, dan meledak, aura menakutkan tiba-tiba menekan gadis matahari dan Pluto, seperti gelombang ganas, ingin membunuh gadis matahari dan Pluto di tempat. Qin Chen melambaikan tangannya untuk memusnahkan niat membunuh, dan berkata dengan tenang, jangan terburu-buru mengambil tindakan, saya masih berguna untuk orang ini. Setelah mengatakan itu, Qin Chen menoleh untuk melihat Sun Ming Nu. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Ekspresi Dewi Matahari dan Pluto sedikit berubah, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan melonjak di dalam hatinya. Di bawah tatapan Qin Chen, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya berbulu, seperti mangsa yang diincar oleh pemburu, dan dia merasa gemetar. Apa yang harus dilakukan? Qin Chen terkekeh, ketika Anda mengkhianati permaisuri Ming Yue, mengapa Anda tidak mengharapkan hari ini? Setelah mengatakan ini, Qin Chen segera melihat ke arah kerumunan dan berkata, menekan dia, saya akan mencari jiwanya. Mencari jiwa. Gadis Sun Pluto tiba-tiba berubah warna dan berkata dengan tergesa-gesa, aku bisa memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui. Tidak perlu. Qin Chen langsung menolak. Bahkan jika gadis Sun Pluto ingin bekerja sama, saya tidak akan mengambil risiko seperti itu. Lagi pula, penyiksaan tidak senyaman mencari jiwa. Alasan mengapa saya tidak mencari jiwa Taiyin Ming Nu adalah karena saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kuasa dosa, dan situasi tidak memungkinkan. Tapi sekarang, Qin Chen memiliki pengalaman mencari jiwa Taiyin Ming Nu, ditambah dengan fakta bahwa dia telah melahap sumber jiwa Kaisar Ming 5 gunung dan memperoleh sedikit peningkatan di Laut Bencana Abadi. Dia adalah akrab dengan perjalanan itu dan tentu saja tidak ragu-ragu. Aku melihatnya melangkah ke depan gadis matahari dan Pluto, dan menekan tangan besarnya dengan keras di atas kepalanya. Tidak, jangan. Gadis Sun Pluto menjerit ngeri, dan aura jiwa yang menakutkan tenggelam langsung ke kedalaman lautan jiwanya. Berdengung. Dalam sekejap, lautan jiwa matahari dan Pluto, yang diserang oleh Qin Chen, berfluktuasi hebat, mencoba menahan invasi Qin Chen. Haha, tipuan yang luar biasa. Qin Chen terkekeh dan langsung membangkitkan kekuatan dosa. Dalam sekejap, dengan keras, aura seluruh lautan bencana abadi melonjak, dan kekuatan dosa ini menembus langsung ke dalam jiwa, dari matahari dan Hades. Awal dari pesona. Pada saat yang sama, Qin Chen berbicara. Teknik yang sangat menawan.
Kaisar Simei telah bersiap. Dia menggunakan teknik pesona yang kuat untuk menyerang pikiran matahari dan Pluto dalam sekejap dan mengimbangi perlawanannya. Ledakan. Tiba-tiba, informasi yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di benak Qin Chen. Sejumlah besar informasi berantakan dikirimkan secara padat, membuat pikiran Qin Chen sedikit pusing. Tetapi dengan pengalaman menginvasi Laut Jiwa Dewi Taiyin dan Hades, Qin Chen hampir tidak mengalami kerusakan apapun kali ini dan telah menahan dampak informasi ini. Sebaliknya, itu adalah gadis matahari dan Pluto, matanya berkabut, dia tidak bisa menahan erangan, seluruh tubuhnya gemetar dan kejang, seperti penderita epilepsi. Pencarian jiwa yang dipaksakan seperti ini lebih bersifat pribadi dan menakutkan daripada invasi fisik murni, jika tidak hati-hati bahkan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jiwa. Dunia luar. Gadis Taiyin Pluto melihat keadaan gadis Sun Pluto dan mengingat pengalaman sebelumnya diserang dan dicari jiwa, mau tak mau dia merasa takut dan menjadi pucat. Bintang kegelapan Mingnu dan yang lainnya juga ketakutan. Dari segi budidaya, Sun Mingnu adalah seorang kaisar yang kuat, sedangkan Qin Chen hanyalah seorang kaisar semu. Secara teori, dengan tingkat budidaya Qin Chen, apalagi Sun Mingnu yang mencari jiwa, bahkan jika Sun Mingnu sedang koma, sama sekali tidak ada kemungkinan Qin Chen menyerang jiwanya. Tapi sekarang, pemandangan di depan matanya benar-benar membalikkan pemahamannya sebelumnya. Terutama bintang gelap Mingnu, tubuhnya bergetar tak dapat dijelaskan. Untungnya, dia lulus ujian sebelumnya, jika tidak, dia harus melalui pencarian jiwa, yang akan lebih buruk daripada kematian baginya, dan semua privasinya akan hilang, membentuk. Setelah beberapa saat, ledakan, Qin Chen menarik tangan kanannya. Sun Mingnu, yang ditarik dari laut jiwa oleh Qin Chen, segera mengerang dan merosot, pakaiannya sudah basah oleh keringat dan dia lemas seperti lumpur. Qin Chen, apa kabar? Kaisar Netherworld, Kaisar Abadi, dan yang lainnya semuanya menoleh. Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, kami takut akan mendapat masalah. Ekspresi Kaisar Netherworld dan yang lainnya berubah. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, saya pikir dengan mencegah penyebaran berita klon Kaisar Wu Yueming, saya dapat mengulur waktu. Tanpa diduga, gadis Sun Ming ini telah berkomunikasi dengan Kaisar Wu Yueming. Orang ini datang ke Pulau Taiyin sebelumnya saya mengirim beberapa pesan kepada Kaisar Wu Yueming. Jika tidak ada berita yang dikirim kembali setelah beberapa saat, setelah Kaisar Wu Yueming menjadi curiga dan tidak dapat merasakan tanda tiruannya, maka pada saat ini, semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Dengan kekuatan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, begitu wujud aslinya tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lawannya kecuali dia menggunakan seluruh lautan bencana abadi untuk melawannya. Terlepas dari yang lainnya, hanya satu klonnya yang bisa bertarung 1 lawan 3 dan hampir menang, cara macam apa ini? Di depan 4 Kaisar Agung, Kaisar biasa tidak mampu melawan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kaisar Abadi dan yang lainnya tampak cemas. Dunia bawah tanah, jika Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung datang, dan kita bergabung untuk menambahkan lautan bencana abadi ini, dapatkah kita menahannya, bertahan sampai penyembuhan sisi selesai, dan mendapatkan warisan lautan bencana abadi? Qin Chen memandang Kaisar Netherworld, matanya menyipit. Kaisar Netherworld memasang ekspresi jelek di wajahnya, dan dia menyela tanpa berpikir, kamu terlalu banyak berpikir. Ini sama sekali tidak mungkin. 4 Kaisar Agung tidak sesederhana yang kamu kira.